Shalom sahabat firman, belajar dari kehidupan Daud tidak habis-habisnya. Dan Daud sampai hari ini menjadi seorang raja yang tetap dikenang dan sangat terkenal sekali. Bagi bangsa Israel, bagi orang Kristen, dan juga di dalam keyakinan yang lain. Hari ini kita belajar salah satu rahasia di dalam kehidupan Daud yang disertai dan berkenan kepada Tuhan adalah karena Daud menghormati otoritas. Sahabat firman, di dalam hidup ini kita pasti memiliki otoritas. Ketika kita masih menjadi anak, masih di dalam perlindungan orang tua, Tuhan menghendaki kita menghormati orang tua kita supaya panjang umur dan hidup berbahagia. Ketika kita dewasa sebagai seorang istri, kita menghormati otoritas suami. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Sebagai seorang suami, dia juga harus menghormati istri, menundukkan diri kepada Tuhan, hidup takut Tuhan. Sebagai warga negara, kita menghormati pemerintah di atas kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ada pembina rohani, ada gembala, kita pun menghormati. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Daud sungguh-sungguh menghormati otoritas. Yang pertama kita melihat bagaimana dia tidak menyimpan dendam kepada Saul, raja yang sebelumnya, termasuk juga mertuanya. Walaupun Saul sudah berbuat begitu jahat, ingin membunuh Daud karena iri hati, dengki. Saul merasa bahwa bangsa Israel lebih menyukai Daud. Sehingga dia takut kalau tahta akan jatuh kepada Daud. Sebetulnya ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bukankah Daud adalah menantunya? Seharusnya dia dengan jiwa yang besar mengizinkan Tuhan yang sudah memilih Daud untuk juga mengangkat Daud. Tetapi kita melihat bagaimana di dalam diri Saul ada roh kedengkian yang luar biasa. Sehingga dia ingin membunuh Daud. Di dalam satu peristiwa dicatat di dalam 1 Samuel pasal 24. Bagaimana ketika Daud harus melarikan diri dan bersembunyi di En-Gedi. Saul mengejar, membawa 3.000 tentara, ingin membunuh Daud. Tetapi sahabat firman menarik sekali. Ketika kemudian peristiwa diputar-balikan, Daudlah yang bisa seharusnya membalas dan membunuh Saul. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Kita membaca di ayat 7 1 Samuel pasal 24. Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ini hal yang pertama sebagai bukti bagaimana dia tidak menyimpan dendam. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukti yang kedua, ketika Saul pada akhirnya mati bukan di tangan Daud, tetapi karena serangan bangsa lain. Maka kita membaca bagaimana Daud pun meratapi kematian Saul. Di dalam 2 Samuel 1 ayat 11-12. Dia menangis meratapi. Bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang begitu jahat ingin menghancurkan hidup kita lalu mati, apakah kita meratapi? Inilah yang membuat Daud sungguh-sungguh seorang yang mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan melalui kehidupannya, menghormati otoritas. Amin. God bless you.